Halo semuanya, balik lagi sama Feni berbagi cerita. By the way, kali ini aku nggak ceritain tentang pengalaman aku di Taiwan. Kali ini aku akan ceritakan pengalaman aku dulu waktu masih di Indonesia, tepatnya tahun 2007. Saat itu saya bekerja di salah satu radio komersial di Tulungagung. Nah, waktu itu kafe di radio kami itu di-booking oleh salah satu event organizer untuk sebuah acara anniversary perusahaan, kalau tidak salah waktu itu, saya lupa. Nah, di situ saya yang diamanahkan untuk menjadi MC-nya bersama rekan saya. Dan di situ saya berkenalan dengan seorang pengusaha muda namanya Pak Erwin. Dia orang Bali. Dia owner salah satu hotel etnik di Bali. Nah, Pak Erwin ini karena tertarik dengan pembawaan saya ketika membawakan acara, beliau menawari saya untuk menjadi MC di salah satu event di hotelnya dengan fasilitas tiket pulang pergi pastinya, terus menginap 3 hari, H-1, terus hari H sama H+1. Dan tentunya masih ada gaji. Dan menurutku itu tawaran yang menarik. Akhirnya deal, kita sepakat. Sampai hari H saya harus berangkat ke Bali. Saya berangkat, sampai di bandara dijemput sama orangnya beliau, lalu langsung ke hotel untuk menemui beliau. Dan setelah berbincang-bincang sebentar, lalu beliau menanyakan mau langsung istirahat ke kamar atau mau duduk dulu minum gitu. Terus aku bilang, aku istirahat dulu deh Pak, capek. Aku gitu kan. Terus dia memanggil waiters untuk menyiapkan minuman yang saya mau. Lalu beliau pamit. Beliau bilang, ya udah Ve, kamu di sini dulu istirahat. Nanti ada bellboy yang antar kamu ke kamar. Karena saya masih ada urusan, saya tinggal dulu gitu. Kalau ada apa-apa telepon saya, katanya gitu. Terus, oh iya Pak, terima kasih, kataku kan. Nah, lalu pesanan pun datang. Saya sambil menikmati minuman. By the way itu sekitar jam 3 ya sore. Sambil menikmati minuman, saya melihat sekeliling, observasi gedung. Jadi saya sambil membayangkan besok itu format seperti apa yang mau saya bawakan gitu. Nah, ketika sedang asik berhayal, tiba-tiba nggak tahu dari mana asalnya, di samping saya ada seorang laki-laki memakai kemeja putih dan memakai sarung khas Bali yang kotak-kotak hitam putih itu, dan tersenyum sama saya. Kupikir, oh mungkin ini bellboynya udah datang gitu. Terus aku, dia senyum tapi nggak ngomong. Terus aku bilang, oh mau ngantar ke kamar sekarang, kataku kan. Terus dia senyum lagi. Ku anggap itu jawaban artinya iya. Saya bangkit, terus aku mau nyeret koper, tapi dia dengan gestur tangannya dia bilang, maksudnya dengan gestur dia mengisyaratkan bahwa jangan dibawa, biar saya saja gitu. Tapi dia nggak ngomong. Terus akhirnya ya udah gitu. Nah, dia berjalan di depan saya mengikutinya dari belakang. Setelah berjalan menuju ke kamar, berhentilah dia di depan salah satu kamar. Berhenti karena aku pikir sudah sampai. Saya bergegas menyiapkan uang tips. Karena saya nggak pakai tas cengkleng ya, saya pakainya tas punggung. Jadi saya harus ngelepas tas dulu untuk bisa ngambil dompet saya yang ada di dalam tas. Di situ saya sibuk sendiri dong tentunya, kayak ngebuka tas itu. Dan ketika mau saya kasih, saya baru bilang, ini gitu. Tapi si masnya nggak ada. Gue noleh ke kiri, ke kanan, ke belakang. Gak ada orang.
gue masih diem di situ. Gue masih mikir, mungkin ada sesuatu yang ketinggalan, mungkin diambil tadi karena aku terlalu sibuk, aku nggak lihat masnya jalan. Karena aku sendiri bingung gitu, aku juga nggak dikasih kunci, ditinggal di depan pintu, terus gimana gitu kan. Ada sekitar 10 menit saya masih menunggu di situ. Tiba-tiba telepon saya berbunyi. Saya lihat dari Mas Erwin. Dia telepon, dia nanya, "V, kamu di mana?" gitu. Terus saya bilang, "Saya di depan kamar, Pak." "Kamar yang mana?" kata si Pak Erwin. Terus, "Dah, tadi kan Pak Erwin nyuruh bellboy untuk ngantar saya ke kamar kan?" Lalu di seberang sana hening sejenak. Setelah itu Pak Erwin ngomong lagi, "Aku emang nyuruh bellboy sih, Ve. Tapi dianya belum berangkat karena dia nyari kamu di meja kamu, kamunya nggak ada gitu. Dan ini dia balik ke sini untuk nanyain yang mau diantar yang mana," kata gitu. "Lah, saya udah di sini, Pak," kataku. "Saya udah di depan kamar." "Kamu di depan kamar yang mana?" gitu. Terus aku sebutlah nomor kamarnya. Terus, "Oh yaudah gue ke situ," gitu kata Pak Erwin. Gak lama, sekitar 5 menit Pak Erwin datang. Terus aku ceritain lah gitu kan. Terus habis itu, yaudah aku bantu kamu deh beresin barang gitu. Pak Erwin sendiri yang bantu beresin barang, masukin barang ke kamar. Dan setelah itu Pak Erwin bilang, "V, kamu coba ikut aku dulu sebentar." "Mau kemana, Pak?" kataku. "Kita ke ruang CCTV. Aku mau lihat karyawanku yang mana yang bersikap kurang ajar kayak gini, ninggalin customer di depan pintu kamar, nggak ada kabar gimana. Ini nggak bener. Kalau memang dia kayak gini harus kutindak gitu. Karena ini juga demi nama baik hotel juga gitu." Terus, "Oh iya, Pak," kataku kan. Habis itu kami menujulah ke ruang CCTV. Di situ ada satu petugas. Lalu Pak Erwin meminta diputarkan CCTV di lobi yang bisa melihat posisi saya di situ. Lalu diputar ulang. Ya terlihat saya baru datang, saya ngobrol sama Pak Erwin. Lalu waitersnya datang bawa minuman, saya duduk bengong. Habis itu saya nampak berbicara. Lalu saya bangun, saya mau ngambil saya mau ngambil koper, tapi nggak jadi. Dan anehnya adalah nggak ada orang di situ. Saya bicara sendiri. Dan koper yang tadinya saya lihat diseret, dibawa sama bellboy itu, dia berjalan di depan saya. Di CCTV jelas banget koper itu jalan sendiri di depan saya. Kami bertiga terdiam di situ. Lalu saya menarik Pak Erwin untuk keluar ruangan dulu. Saya bilang, "Pak, sudahlah, gak apa-apa. Mungkin saya disambut karena saya orang baru datang. Saran saya, rekaman itu dimusnahkan saja. Karena takutnya nanti nyebar keluar, terus nanti terdengar desas-desus bahwa hotel Bapak begini-begini, nanti akan malah menjatuhkan pamor," kataku. Terus, "Oh iya V," kayak gitu kata Pak Erwin. Akhirnya Pak Erwin minta untuk petugasnya untuk membakar rekaman CCTV hari itu. Oke, selesai. Lalu Pak Erwin menyuruh saya untuk balik ke kamar. Saya balik ke kamar, lalu saya bereskan barang-barang, saya taruh semua barang-barang di lemari, ya gitulah. Dan karena cuaca hari itu cukup panas, saya sudah bersiap-siap untuk mandi. Dan jujur saja, saya sudah membayangkan berangan-angan untuk mandi di bathtub, berendam mungkin sampai sholat maghrib. Itu yang ada di angan-angan saya. Begitu peralatan mandi saya siapkan, saya masuk kamar mandi dan saya pikir wow, kamar mandinya cukup besar. Jadi kamar mandi itu dibagi 2 sekat, jadi 3 ruangan. Dimana ketika baru masuk itu adalah tempat untuk cuci muka, wastafel. Lalu ada tirai, sekat pertama. Itu sebelahnya adalah shower, tempat kita membersihkan badan. Sebelahnya lagi ada tirai lagi, di situ bathtub. Jadi kalau misalnya kita habis berendam, kita
bersihin badan di sebelahnya, di yang ada showernya itu. Oke, gue masuk bagian shower. Ternyata gue lihat bathtubnya di sebelah kan. Oke, gue buka tirainya yang bagian bathtub. Dan begitu gue buka, oh my god, gue ngelihat ada perempuan duduk di pojokan bathtub di bagian atas. Jadi kalau misalnya kita rebahan tuh posisinya di samping kepala. Duduk pakai kemeja putih gombrong yang biasanya kayak dipakai untuk baju tidur itu, kalau kalian tahu. Kemeja putih yang besar sampai hampir lutut itu. Mukanya tanpa ekspresi. Tatapan matanya kosong. Dan dia basah kuyup. Tangannya ditaruh di depan dada, tangan kirinya ditaruh di depan dada, dengan tangan kanannya menyangga tangan kirinya. Dan baju putihnya yang basah bagian depan menjadi kemerahan karena air yang membasahi dan mengalir di badannya sudah bercampur dengan darah yang mengalir dari tangannya. Aku terkesiap saat itu. Aku gak mundur, aku gak maju. Aku terdiam di tempat mengamati sosok itu. Sampai akhirnya konsentrasi saya balik. Saya mundur, saya tutup kordennya, saya tutup tirainya. Karena saya tahu itu residual energi ya, jadi diusir pun juga gak bisa gitu kan. Akhirnya ya sudahlah gitu, karena aku pikir residual energi ya berarti dia bakalan stay di situ, gak kemana-mana gitu kan. Akhirnya gue putuskan untuk mandi di shower, di bagian shower. Mandi sekilat mungkin lah, intinya yang penting bersih, yang penting. Dan gue jujur gue gak menikmati mandi gue hari itu. Yang penting bersih. Kemudian terus sudah aku keluar. Harusnya gue keluar untuk janjian makan malam dengan Pak Erwin itu jam 7. Tapi itu baru jam 6 lebih. Baru jam 6 malah aku udah keluar gitu. Aku gak mau, ya kali kita mau lama-lamaan sama si mbak-mbak berdarah di kamar kan. Oke, gue keluar, habis itu makan malam sama Pak Erwin. Jam 9 gue balik. Sejujurnya gue males banget harus balik ke kamar dan bertemu sama itu. Sama mbak-mbak berdarah. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, karena tadi pas makan malam juga saya melihat Pak Erwin semangat banget menjelaskan acara tentang besok yang menurut dia event itu sangat spesial lah gitu. Jadi kayak aku nggak mau rusak itu dengan menceritakan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Nah, akhirnya ya udahlah gitu, karena gue juga nggak enakan juga orangnya. Oke, apapun itu, yang penting gue gak ganggu lu gitu. Gue mikirnya kan. Gue masuk ke kamar, udah gue beres-beres, terus gue berangkat tidur. Cuman gue itu punya kebiasaan tengah malam itu bangun untuk kamar mandi, buang air kecil. Dan karena gue tahu kebiasaan itu, tadi sebelum balik ke kamar gue sempat ke minimarket depan hotel untuk membeli diapers. Mungkin konyol ya, tapi kalau kalian di posisiku saat itu mungkin itu adalah solusi terbaik agar kalian gak perlu ke kamar mandi tengah malam. Ngompol deh tuh, itulah mikirku pokoknya. Gak mau lagi aku ke kamar mandi apalagi malam gitu kan. Oke. Jadi gue malam itu tidur pakai diapers atau pop gitu. Nah, tapi ya namanya alarm tubuh udah kebiasaan ya. Tetep aja tengah malam itu kebangun karena kebelet pipis gitu. Cuman karena gue inget gue pakai diapers ya, jadi ya udah kayak melek doang gitu. Terus ya udahlah gitu, mau tidur lagi gitu. Nah, posisi gue tidur ini kan di ranjang bagian kanan. Ranjangnya cukup gede sih.
Di ranjang bagian kanan gue miring ke kanan. Dan di tengah gue merem dan meleknya terbangun karena kebelet pipis itu, gue ngerasa di belakang gue ada yang jalan. Jadi di kiri ranjang jalan ke bawah, lalu ke bagian kaki muterin ranjang lah, terus ke bagian kanan ranjang dan berhenti tepat di depan gue. Jadi gue itu bukan rep-repan ya. Kalau rep-repan itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gue itu sesadar-sadarnya, dan kalau misalnya gue mau lari, gue bisa lari gitu. Kalau rep-repan itu kan kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa ngomong gitu. Itu gue bisa, gue sadar sebenarnya. Cuman memang gue lebih memilih untuk pura-pura merem gitu. Pura-pura merem. Dan sedikit saya mencuri lihat yang di depan saya itu ibu-ibu dengan kebaya khas Bali. Dia juga memakai bunga yang diselipkan di telinganya. Wajahnya pucat. Bahkan kalau kataku wajahnya putih susu. Dan dia menggonceng anak kecil, laki-laki. Mungkin berumur sekitar 4 atau 5 tahun, masih kecil. Diem mereka di depanku, mereka berdua. Aku pura-pura tidur. Lalu si anak kecil ini gak tahu dia mau mukul, mau megang, mau nyentuh atau mau gimana. Intinya si anak kecil ini tadinya dia mau nyentuh aku gitu. Tangannya udah bergerak untuk nyentuh aku, dan sejujurnya aku udah niat buat bangun dan lari gitu kalau sampai si anak kecil ini sampai nyentuh gitu. Tapi belum sempat anak ini nyentuh, si ibu ini ngomong kalau saya nggak salah dengar, dia bilang degangukan bokne nu istirahat, kalau nggak salah seperti itu. Dan sejujurnya saya nggak tahu artinya itu apa, karena itu bahasa sana. Apapun yang dikatakannya, yang jelas itu membuat si anak kecil mengurungkan niatnya untuk menyentuh saya. Akhirnya mereka terdiam berdua. Tidak lama mereka berbalik, berjalan ke arah pintu keluar. Karena mereka sudah berbalik, kupikir mereka bakalan udah dong gitu maksudnya kan. Terus gue perlahan-lahan gue beringsut untuk duduk di ranjang, duduk di atas ranjang dengan selimut sampai menutupi dada gitu, karena sejujurnya gue takut. Dan mereka masih berjalan ke arah pintu, 2 orang ini. Dan begitu sampai di depan pintu, oh my god, mereka noleh ke arahku. Dan kami sempat beradu pandang sepersekian detik. Aku terkesiap gak tahu harus gimana. Dan mereka berdua tersenyum, lalu berbalik dan menembus pintu. Tembus. Aku menghela nafas panjang sambil terus berdoa, membaca doa apapun yang aku bisa. Dan terus sambil berusaha menjaga agar fokusku terjaga gitu, dengan jangan sampai fokusku hilang atas apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya hari ini gitu. Oke. Setelah sepersekian detik, sepersekian menit mungkin ya, saya berusaha untuk menenangkan diri saya. Sudah lebih baik. Saya menengok jam 2:30. Masih terlalu malam untuk misalnya saya mau menunggu pagi gitu, masih terlalu lama. Akhirnya di situ ya udahlah, saya berdoa sebisa mungkin, mencoba untuk tidur, sambil terus berdoa sampai ya saya nggak tahu ketiduran jam berapa. Saya tidur sampai saya bisa tidur akhirnya sampai besok paginya. Itu
Malam pertama di hotel ini. Saya cukupi dulu ceritanya. Next, aku bakal cerita malam keduanya di hotel ini. Karena kalau aku cerita di sini terlalu panjang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.